di dalam hidup berumah tangga tentu ada kalanya terjadi sesuatu yang bikin tidak enak hati. Sebuah kesalahan dari pasangan kepada pasangannya. Maka, dan itu pasti ada. Nah. Mustahil tidak ada karena kita manusia biasa salah. Maka dari itu jangan sampai kesalahan itu tertimbun, tersimpan di hati, kemudian menjadi sebuah dendam, yang itu semua artinya telah menggerogoti cinta itu sendiri. Maka perlu satu cara hidup menghadapi kesalahan. Yang benar yaitu pastikan bahwa kita itu mudah memaafkan pasangan kita. Jadi jangan sampai kita biasa menyimpan. Kalau kita menyimpan di dalam hati ini akan menggumpal, menjadi sesak. Sehingga menjadikan paras itu berubah. Senyum jadi susah. Tidak riang kepada pasangan. Dan itu akan mengurangi keindahan. Gara-gara sebuah kesalahan. Karena kita tidak lapang hati. Sementara kalau orang sudah lapang hatinya, Masya Allah indah. Hidupnya nyaman, indah. Dengan keluarga, indah. Lapang hati. Tapi orang yang hidupnya dikuasai dengan dendam kepada siapapun. Apalagi kok dendamnya kepada pasangan. Kok ngedendam, diam-diam sama istrinya ngedendam, diam. Tidak memaafkan. Lapan, itu istriku. Kalau orang ngerti bahasa cinta begitu mudah memaafkan, seharusnya semacam itu. Seperti ada seorang ibunda di tengah malam, tiba-tiba lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dibangun oleh anaknya. Yang musuh masih 6 bulan, 7 bulan. Bangun. Nangis sekeras-kerasnya. Sudah begitu, ada kayaknya mau pipis. Dibuka, mimpisin badannya. Sang ibunda kena banjir kencing. Coba. Yang ada pada hati seorang ibunda yang mencintai anaknya, ngeblak mukul anaknya di daerah atau maklumi? Maklumi. Memaafkan anakku. Bahkan masih ketawa. Ketawa-ketawa. Padahal ini adalah suatu bentuk hal yang menjadikan dia tidak enak. Terkencingi. Dibangunkan di tengah malam. Waktu lalap tidur. Karena dia mengerti cinta. Sama kalau suami kita melakukan suatu hal yang tidak baik, pastikan kita mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Ini kunci. Tapi tidak cukup ternyata kita hanya pandai memaafkan. Karena memaafkan ini adalah setelah adanya sebuah kesalahan. Sehingga orang yang cerdas itu kan jangan, saya mau berobat deh, saya mau sakit dulu nanti berobat, kan enggak. Yang benar adalah bagaimana? Menghindari dari penyakit. Itu lebih cerdas dong. Ya, menghindari dari penyakit. Ada orang, bodoh Imam Haddad waktu itu menyebutkan dalam waktu kita baca hikmah Imam Haddad. Ada orang niat melakukan sesuatu karena ngerti dia punya obat penawarnya. Kan aneh. Kenapa dia melakukan sesuatu untuk lebih baik kita tidak melakukan biar tidak pakai penawar. Udah tahu akan sakit ya Bu ya. Itu membahayakan. Cuma dia tahu mentang-mentang punya penawarnya. Iya. Coba ada orang punya gula darah dan sebagainya. Kalau dia banyak makan ini adalah membahayakan dia. Cuma dia ngerti punya obat. Sehingga rupanya dia rela dengan minum obat anti insulin obat yang untuk anti gula darah itu, untuk dia minum habis itu makan. Sebenarnya kalau pikirkan ini orang aneh. Tahu itu membahayakan masih dimakan. Hanya gara-gara dia punya obat penawar. Lebih baik dia adalah tidak minum obat penawar lalu dia hati-hati makannya. Masih ada pilihan yang lain kok. Begitu juga dalam urusan lebih baik saya akan kan banyak dokter, tenang aja lah. Saya luka-luka juga nggak apa-apa. Kok bodoh? Di sini ada obat penawar luka yang dahsyat sini. Ini ada satu tabib yang hebat, dokter hebat. Luka dikasih oles sekali sehari langsung beres. Kemudian setelah itu kita akan menempelkan badan kita di kereta di ini biar luka-luka. Ya nggak bodoh kan itu? Lebih baik saya menghindar daripada luka. Daripada saya harus luka kemudian diobati. Daripada kita harus meminta maaf, memohon ampun, lebih baik kita menghindari dosa dong.
Kenapa harus minta maaf? Itu iya kalau sudah terlanjur kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf. Meminta maaf. Minta maaf. Meminta maaf ya. Tapi jangan kita melakukan kesalahan gara-gara dia suka memaafkan. Jadi kalau kita cermati dalam kehidupan bermasyarakat, itu orang kurang ajar. Nah. Gara-gara mengerti orang yang memaafkan lo seenaknya. Anggap saja Anda akan gemes dengan seorang anak. Anaknya orang kaya, yang bapaknya itu sangat baik kepada dia. Hampir tidak memarahi dia. Cuma anak itu rupanya nggak tahu diri. Dia punya senapan. Hobinya Pak, nembakin lampu-lampu rumah. Akhirnya setiap hari Ahad, Sabtu pagi diganti oleh ayahnya. Diganti beragu. Dia senang. Cedar, cedar. Ketawa-ketawa dia. Akhirnya tanya, kenapa kamu tembak? Kenapa sih? Ayah baik, nggak pernah marah ke saya kok. Coba, kita ngelihat anak ini nek. Mentang-mentang ayahnya baik, dia nanya. Kalau tahu ayahnya baik, berarti kamu lebih baik dong. Bukan memecahkan ini. Ada televisi ini, tiba-tiba saya pengen tembak paling tua, jedar, pecah tengah. Ada gelas-gelas bagus itu, jedar. Ayo, kira-kira gimana? Bodoh. Ini bikin kesel ini orang. Ya sama begitu. Kadang dengan pasangannya, mohon maaf, dengan pasangannya. Mentang-mentang istrinya sangat baik, lalu seorang suami seenaknya. Mentang-mentang suaminya baik, seorang istri seenaknya si dungu menjalani rumah tangga. Seperti anak kecil yang menembakin lampu itu. Kalau sudah tahu pasanganmu, sebab baik, maka jaga kebaikannya. Cuman jiwa mentang-mentang ini memang selalu muncul. Itu seorang istri ngomong kasar kepada suaminya itu, kenapa kok menjadi seperti itu? Karena tahu suaminya lembut, tidak pernah marah. Sehingga sang istri yang dungu tuh tiba-tiba ngomongnya ngangkat suara. Berarti dia minta suami yang pakai taring. Gitu. Sehingga dia menjadi ketakutan. Lah masa dikasih suami lembut ternyata dia malah kasar. Hal-hal semacam ini kadang terjadi. Sehingga seorang suami seenaknya pada istrinya karena kebetulan istrinya lembut. Coba istrinya juga punya taring, mikir juga dia. Nah, hidup kan bukan taring-taringan kita. Akan tapi saling menjaga dong. Kan begitu. Nah, memaafkan penting. Kemudian setelah itu Anda harus pandai meminta maaf. Tapi sebelum itu jangan Anda mencari salah. Kalau terlanjur Anda melakukan kesalahan, nah ini penting. Namanya manusia. Atau paling tidak Anda menduga itu salah. Segeralah meminta maaf. Jangan cuek. Apalagi bersandar dengan keyakinan Anda bahwa istri sudah memaafkan kok. Nggak cukup. Sebab itu akan nyimpan di hati bahwasanya suamiku seenaknya. Aku memaafkan tapi dia seenaknya. Aku memaafkan seenaknya. Aku memaafkan tapi dia seenaknya. Lama-lama terkikis dan menjadi benci. Maka Anda minta maaf dong. Sayang minta maaf. Apapun misalnya Anda pergi ke kantor. Atau ustadz pergi dakwah. Atau siapapun yang pergi kerja. Alangkah indahnya kalau ternyata waktu Anda keluar rumah. Lupa tidak pamitan kepada istri. Anda berhenti sejenak untuk telepon. Sayang, mohon maaf. Aa tadi belum sempat pamitan. Karena buru-buru, Masya Allah. Dan aku nyari kamu gak ada tadi. Maafin ya. Enak ngomong gitu aja. Kenapa susah sih? Kesalahan. Itu kesalahan biarpun kan tidak fatal. Jangan nunggu fatal minta maaf. Membiasakan. Akhirnya seorang istri memaafkan. Iya bang, gak apa-apa Masya Allah. Insya Allah maafin. Sayanya tadi juga kelamaan di toilet sih. Masya Allah. Jadi meminta maaf itu penting. Sebab ada satu budaya minta maaf tuh gengsi. Suami istri berantem. Jadi akur nggak ada kata maaf. Akurnya akur aja. Yuk beli bakso yuk. Habis akur besok kumpul hamil lagi. Gitu dok. Ini bodoh banget. Jadi kalau berantem. Selalu akur makan. Minggu depan berantem lagi. Karena belum ada ikrar meminta maaf. Nah, tidak bisa seperti itu hidup. Pastikan Anda meminta maaf dengan kesalahannya. Maka kepekaan Anda menjaga hatinya yang sudah terlukai dengan perilaku jelekmu adalah dengan meminta maaf yang tulus. Minta maaf dengan segera. Kemudian bagi Anda yang diminta maaf oleh seorang pasangan, Anda pun harus dengan ketawaduan. Dalam memberi maaf pun adalah dengan ketawaduan. Artinya ya abang, yang salah kan saya duluan kayaknya. Abang sih. Enggak lah. Akhirnya berebut minta maaf. Kadang biarpun guyonan gak enak. Ada suaminya minta maaf.
Termasuk seorang istri dengan begitu, iya tapi jangan diulang lagi makanya. Nah ini kan bukan membangun, membangkitkan orang minta maaf, tapi menjadikan orang minta maaf menjadi remeh, tidak ada nilainya, tidak dihargai. Makanya jangan undang lagi. Nyesel kan? Loh, ini kan gaya-gaya buruk dalam berkomunikasi ya. Kebodohan. Maka kita perlu bangun. Jika istri meminta maaf karena sebuah kesalahan, katakan bahasanya. Sama-sama aku maafkan. Maafin abang juga. Maafin abang kurang perhatian. Maafin. Indah. Sambil kita memaafkan. Dan juga kalau kita salah, kita mudah meminta maaf. Termasuk dalam banyak hal. Ada seorang suami sudah nafkah kurang. Makan di istri. Kerjaannya marah-marah. Ya Allah, dungu diambil sendiri. Bodoh diambil sendiri, betul. Kami tidak tertarik dengan laki-laki semacam itu. Kalau memang dirimu nggak mampu bekerja, modelnya modal bangkrutan, setiap dagang nggak sukses, setiap datang nggak sukses, akan tapi akhlakmu paling tidak harus sukses dong. Minta maaf pada istri. Ada loh ini, sampai istri itu ngadu, Bu ya, suami saya itu Masya Allah, kalau sudah tanggal gajian langsung duduk depan kursi mana? Wallah. Mana? Jadi yang diminta istrinya, dipalak istrinya. Allah. Sampai kalau saya ngomongin laki-laki begini, saya gemes banget ini. Kerbo aja enggak begitu. Kalau Anda perhatikan kerbo yang suami istri. Kerbo suami istri, lalu Anda pergi ke tempat gembala. Nggak ada kerbo laki-laki ngomong miliknya istri buat aku, nggak ada. Makan sendiri tuh. Manusia kalah sama kerbo. Saya gemes dengan laki-laki yang sudah tidak beri nafkah, tapi tidak punya lembut kasih kepada pasangan. Sudah tidak beri nafkah, kasar, marah-marah. Dan ini banyak, yang ngadu pada kita banyak. Anaknya sampai benci pada ayahnya. Ayah gak pernah kerja. Ayah kerjaannya marah-marah sama mama. Sekolah biaya adalah mama. Ayah saya gak pernah. Ini laki-laki dungu. Kalau memang Anda tidak bakat bekerja, setiap kerja Anda bangkrut, tapi kalau tidak akhlak Anda jangan bangkrut dong. Perlu kami sampaikan semacam ini kan? Menyedihkan. Mana kata maafmu? Sebab Anda harus memberi nafkah pada dasarnya. Kalau ternyata Anda belum bisa memberi nafkah, paling tidak minta maaf istriku. Istri yang solehah, nggak apa-apa abang. Kan rezeki dari Allah, hanya jalannya saja kan. Kebetulan hari ini jalannya lewat aku bang ya. Nggak apa-apa, maafin. Bahkan seorang istri minta maaf. Dahsyat sekali. Memberi nafkah minta maaf. Ya itu karena baik hatinya. Sehingga di rumah itu ada rumah saling menghargai, saling menghormati. Bukan yang nggak ngasih nafkah, cuek, diam-diam, minta maaf enggak. Kemudian aduh malah kerja perilakunya nggak benar. Ini adalah sebuah kebodohan. Ya, sengaja ini. Kami ada agak tegas masalah ini karena kami menemukan subhanallah anak-anak jadi benci. Ada sekolah keluarga dan bukan satu dua. Anaknya itu betul-betul marah dengan ayahnya. Bahkan ada ayahnya, oh ayah saya hadir pengajian. Ayah sering dakwah dok, tapi Bu. Ayah saya jago dakwah, senang dakwah. Keliling dakwah atau hadir pengajian begitu. Ikut pengajian Ustaz. Apa ini dakwah? Itu keluar dakwah atau hadir pengajian dakwah. Tapi sampaikan melanggar gurunya tidak mengantarkan karena dia bodoh saja. Ini ada kejadian seperti itu. Ibunya suruh bekerja ke pasar, istrinya. Membiayai 4 anaknya, 5 anaknya. Dianya nggak pernah cari uang. Tapi dia senang dakwah apa? Ngurusi anak adalah bagian daripada dakwah. Mencoreng sebuah perjuangan dakwah. Ini bahaya orang-orang semacam ini. Pernah kan di sini juga ada seorang ibu mengatakan suami saya baik banget, ya Allah baik banget, hidup banget, Masya Allah. Alhamdulillah kan? Cuman Bu ya, cuman apa? Dia kalau ngaji Masya Allah rajin ngaji. Tapi dia tidak pernah ngasih nafkah ke saya. Saya suruh kerja di pasar. Saya kerja sekarang. Yang biaya siapa kehidupan? Saya. Suami datang makan, pergi ngaji, datang pergi ngaji. Ya saya dikit, wah ini mungkin salah bergurunya, ngaji di mana dia? Rupanya ibu tuh ngomong, ngaji di Buya. Masya Allah, ini ya, makanya saya harus keras. Ngajinya di saya, begitu nggak bener ini. Sampai tahu ini, jangan-jangan ini barisan pertama ini orangnya. Ngaji di kami, ngelantarkan istrinya pulang, kerja, cari duit untuk istri. Sengaja, harus kami sampaikan begini. Jangan berjalan hidup dengan kebodohan. Ingat, mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Indah meminta maaf itu. Menambal, membalsem, membalut hatinya. Istri yang kecut hatinya karena mungkin suaminya nggak dapat nafkah. Tapi ternyata suaminya nggak pernah beri nafkah karena nggak bisa sukses. Tapi dengan permintaan maaf yang penuh dengan kelembutan itu menyehatkan hati sang istri. Sehingga cinta tetap terjaga dan akan indah selamanya. Itu Masya Allah.
Ini harus menjadi satu budaya ya. Ya. Bahkan mungkin guyonan kami adalah tulis di atas ranjangmu kalimat yang besar, mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Jadi kalau tiba-tiba ada yang cekcok berantem itu langsung nunjuk aja, ingat tuh. Sehingga mungkin bisa berpelukan bersama. Dibingkai gitu ya. Masya Allah, mudah maafkan dan mudah meminta maaf. Sebab ada orang mudah memaafkan tapi susah meminta maaf. Ada orang bisa minta maaf tapi nggak bisa memaafkan. Nah, kemudian juga kalau kita hubungkan dengan pelajaran sebelumnya, agar tidak menuntut, tidak menyebut kejelekan, ini masih ada hubungannya dengan ini. Sehingga orang yang berlapang hati memaafkan itu kalau sudah tingkat tinggi itu bukan hanya sekedar memaafkan ternyata. Sampai tidak bisa melihat kekurangan. Artinya tidak menganggap kesalahan istri sebagai kesalahan kepada dia, haknya. Nggak merasa kalau istrinya nggak melaksanakan kewajiban. Ini tingkat tinggi dahsyat. Jadi mungkin istri yang ngomong kasar bagi dia sudah tidak dianggap. Kenapa? Karena maafnya sudah kelas tinggi. Sampai ada satu cerita ya. Artinya untuk cerita bahan renungan, bukan apakah terjadi atau tidak terjadi. Ada bersepakat suami setelah belajar dari awal kemarin itu tentang bagaimana mau tidak menyakiti dan sebagainya, minta maaf. Akhirnya seorang suami sama istrinya bersepakat, abang, kayaknya kita tuh harus ya mungkin begini deh, agar kita semuanya bisa semakin baik komunikasi, hal-hal yang tidak baik mungkin harus kita clearkan dong. Kata suami, gimana sayang caranya? Sudah gini, katanya cobalah kita saling, apa sih yang paling tidak aku sukai? Gini bang, suami menulis sesuatu yang paling tidak disukai dari pasangannya. Saling mengoreksi. Nah, akhirnya sang istri membawa satu lembar kertas. Oke lah, kita punya waktu berapa jam sayang ini? 1 jam bang. Oke lah, sang istri ke kamar dengan semangat, sang suami ke kamar dengan semangat. Sang istri menulis, bahasanya aku tidak senang kalau begini, abang suka begini, gini. Just dibungkus, taruh di amplop, ditukar itu amplop. Baik, kita baca yuk, kata sang istri. Abang, iya dong, supaya kita bisa koreksi diri. Akhirnya sang suami, saya dulu ya, saya imamnya akan saya baca. Dibaca, abang suka begini, abang kurang begini, abang gini. Sambil, Masya Allah, terima kasih sayang, kau mengingatkan saya. Abang gini nih, Masya Allah, ada beberapa poin. Dipeluk sang istri. Makasih cintaku, sayangku, kau telah mengingatkan abang. Luar biasa, dahsyat. Makasih sayang, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Baik, akhirnya giliran abang ya, saya akan baca apa kekurangan saya. Dibuka amplop, tak taunya kertasnya kosong. Gak diisi. Abang, kok abang gak nulis? Mana tulisan abang? Salah lagi kertasnya. Tidak, ya itu. Kenapa? Sayang, bagiku semua darimu adalah indah. Aku tidak bisa melihat kekuranganmu sayang. Habis, menang mana coba? Suaminya. Suami dong. Ini kan sederhana hal-hal begini, coba. Nah, satu sisi positif suami cara menanggapi, tapi kadang, makanya ini yang kita sebut dari itu kesimpulan ini. Dia sudah tidak mau melihat kekurangan, tidak mudah menuntut, tidak, ini kan begitu. Coba, poin tinggi. Ya begitulah hidup seharusnya. Kita perlu belajar. Alangkah indahnya dengan ilmu. Jangan jalani hidup rumah tangga hanya ketebak-ketebuk anak banyak. Giliran anak generasi selanjutnya, anak juga ketebak-ketebuk berantem. Hidup gimana? Mana yang dikatakan oleh baginda, disabdakan Nabi, fa inni mubahin bikumul umam. Yang menjadikan Nabi bangga, ya bangga dengan keindahan, kemesraan, kebahagiaan. Harus kita bangun. Ya, seperti itu. Nah, kita perlu belajar. Nah, ini banyak. Dan insya Allah silsilah akan kita lanjutkan. Itu belum selesai, masih banyak. Dan termasuk yang kami sampaikan ini adalah simpulan dari apa yang kita temui. Orang bertanya, kemudian kira-kira solusinya apa dan sebagainya. Kurang lebih, ini adalah juga kesimpulan daripada apa yang terjadi di masyarakat ini. Sehingga kami rindu bahasanya, semua yang mendengar kajian ini adalah esok hari menjadi indah. Semuanya dengan penuh keinsafan, kesadaran, mudah minta maaf, memaafkan, tidak menuntut, tidak mau melihat kekurangan pasangan. Ayo, kurang apa? Melaksanakan kewajiban. Indah setelah ini. Makanya ayo kita belajar serius.
agar kita semakin indah di rumah tangga. Ingat, surga itu indah. Mukadimahnya adalah di dunia adalah indah. Yang di dunia tidak indah, jangan-jangan ahli neraka. Di dunia suka berantem sama pasangan, masuk neraka lagi. Na'udzubillah. Pastikan rumah tangga Anda indah, bahagia, insyaallah. Baik, masya Allah. Dari kesimpulan singkatnya dan sekaligus doa keberkahannya, Bu ya. Simpulannya lagi-lagi coba terlalu kami ingatkan koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai ilmu hanya kita dengar, kemudian kita sampaikan ke orang. Tidak. Ilmuku adalah untukku dulu sebelum orang lain. Jadi pastikan ya, saya akan menjadi orang yang mudah meminta maaf. Maka mulai hari ini aku akan duduk manis di masjid sambil itikaf, sambil merenungi apa sih kesalahanku pada istriku. Sehingga pulang sudah punya catatan banyak. Aku kemarin tidak senyum pada istriku. Aku kemarin lupa membalas WA. Aku kemarin keluar rumah tidak pamit. Aku kemarin banyak dicecer. Bisa saja tiba-tiba setelah sholat isya menjelang tidur, sang suami membaca sebuah kertas kepada istrinya. Istriku, mohon maaf. Hasil renunganku. Mohon maaf. Waktu itu aku keluar ini, maafin sayang ya. Maafin sayang ya. Maaf saya. Jatuh hati sang istri. Memeluk saat itu seketika. Begitu seorang istri membiasakan begitu. Kemudian, lagi-lagi, siap-siaplah untuk memberi maaf. Dan itu adalah kebesaran jiwa. Jiwa yang besar. Berjiwa besar adalah rela memaafkan. Karena apa? Itu adalah pasanganku. Bukankah itu adalah ibu dari anak-anakku? Itu adalah ayah dari anak-anakku. Kenapa harus aku? Aku simpan amarah kepada dia. Karena kalau kita menyimpan amarah itu, efek negatifnya yang banyak. Senyum kita menjadi tidak tulus, pelayanan enggak tulus. Semuanya sudah tidak indah. Kemudian mengerjakan pekerjaan juga semakin berat. Karena dibarengi dengan beban yang namanya dendam tersembunyi. Maka pastikan kita berlapang hati. Jangankan kepada pasangan, dengan semua umat Nabi Muhammad hendaknya kita berlapang hati, apalagi dengan istri, dengan suami di rumah kita. Masya Allah, ini yang boleh kita hadirkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bahagia dalam rumah tangga, bahagia dalam keluarga. Semoga Allah SWT muliakan yang sudah menikah, bahagia di rumah tangganya. Yang belum menikah dimudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia, orang baik, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan akhirat, panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.